Halo Lasalian, selamat berjumpa dalam sesi kedua online Lasalian Formation. Pekan yang lalu, kita sudah mencoba merefleksikan bersama tentang tema tahun 2019 tahun 2020 ini, yakni Great Things Are Possible. Ada banyak hal yang bisa kita angkat dalam renungan pribadi kita. Sebagai Lasalian, kita diajak juga untuk masuk lebih dalam lagi, mendalami, merenungkan tentang identitas kita. Siapa kita sebenarnya? Sebagai Lasalian leader, sebagai Lasalian teacher, tapi juga sebagai tenaga pendidik, tenaga kependidikan dalam institusi Lasalian. Pantaslah kita menyebut semua pribadi ini sebagai Lasalian educator, para pendidik Lasalian. Siapa mereka, apa dan bagaimana harapan De La Salle terhadap Lasalian educator, kita akan mengikuti semuanya itu dalam sesi kedua ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati, kita siapkan budi kita awali dengan doa bersama ini. Let us remember that we are in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I will continue, O my God, to do all my actions for the love of you. Saint John Baptist de La Salle, pray for us. Live Jesus in our hearts forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Baik, mari kita lanjutkan refleksi ini dengan pertama-tama menemukan kata ini, educator, dalam keseharian kita. Kita yang adalah pemimpin-pemimpin di institusi Lasalian, tapi kita yang juga adalah para pengajar, para pendidik, atau kita yang adalah tenaga kependidikan, orang-orang yang turut terlibat membantu terselenggaranya suatu proses pendidikan di sebuah institusi pendidikan De La Salle. Mari kita ikuti atau kita renungkan apa yang terjadi pada masa Saint John Baptist de La Salle. Realitas apa yang dihadapi oleh De La Salle pada waktu itu? Saya tidak akan membahas atau mengulangi refleksi tentang footsteps dari Saint John Baptist de La Salle, tetapi baiklah kita merenungkan beberapa hal yang menjadi alasan atau motivasi dari De La Salle untuk kemudian mendidik teristimewa para guru. Apa yang terjadi pada waktu itu? Kita tahu bahwa situasi yang terjadi di Reims pada waktu tahun 1680-an adalah satu hal yang sangat memprihatinkan di dalam dunia pendidikan. Anak-anak yang memperoleh pendidikan hanyalah mereka yang kaya, yang berasal dari kaum borju, yang memiliki tentu penghasilan keluarga yang berlimpah. Karena apa? Karena mereka dengan harta itu mereka bisa membiayai guru-guru yang datang untuk memberikan pendidikan privat di rumah untuk anak-anaknya. Sementara De La Salle melihat bahwa ada banyak sekali anak-anak yang terlantar. Tetapi ketika mereka
De La Salle dan Adrian Neal berusaha untuk mendirikan sekolah, mereka mulai dengan apa adanya, dengan guru-guru yang terbatas jumlahnya. Bukan cuma terbatas jumlahnya, tetapi juga terbatas kualitasnya. Lebih daripada itu, guru-guru yang direkrut ini ternyata adalah orang-orang yang sebenarnya kurang berkompetensi sebagai seorang guru, kurang terlatih sebagai seorang guru. Malah, banyak para guru ini bekerja dengan tidak disiplin. Kalau melihat gambar yang ada di slide ini mengisyaratkan De La Salle yang sementara memberikan petunjuk kepada seorang brother pada waktu itu, bagaimana cara menangani anak-anak di dalam kelas. Apa yang terjadi sebenarnya pada waktu itu? Diceritakan dalam riwayat De La Salle bahwa sekolah yang awalnya didirikan oleh De La Salle dan Adrian Neal ini dikelola oleh para guru yang mereka rekrut ini. Tetapi De La Salle sendiri tidak tinggal di sana. Dia hanya datang untuk supervisi sekolah dan melihat sejauh mana perkembangan hari demi hari. Tetapi apa yang terjadi sepanjang satu hari itu tidak diketahui oleh De La Salle. Oleh karena itu, sesudah mendapatkan banyak informasi, De La Salle ternyata menemukan bahwa ada banyak guru yang tidak disiplin. Mereka mengajar asal-asalan, bahkan kurang motivasi sebagai pendamping. Para guru tidak mendampingi para siswa sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diharapkan oleh De La Salle. Lebih daripada itu, aspek pengajaran yang terjadi di sekolah yang didirikan itu lebih banyak menitik beratkan soal pengembangan akademik, intelektual. Sementara soal pengetahuan religius spiritual sangat-sangat terbatas. Dalam situasi seperti ini, Saint John Baptist de La Salle berkonsultasi dengan Father Nicholas Barre, seorang imam temannya boleh bilang pada waktu itu. Dan Father Nicholas ini mengusulkan satu hal yang cukup berat juga untuk De La Salle. Tetapi ini yang pantas untuk dicoba. Dia mengatakan, take them in and have them live with you. Bagaimana De La Salle bisa tinggal bersama mereka? Bagaimana De La Salle bisa menerima mereka? Tetapi hanya dengan jalan ini menurut Father Nicholas, sehingga De La Salle bisa membentuk dan mendampingi mereka sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pendamping, sebagai seorang pengajar. Oleh karena itu, De La Salle akhirnya mengambil keputusan untuk mengundang mereka. Awalnya mereka hanya diundang untuk datang ke rumahnya, doa pagi, makan pagi bersama. Dan di sanalah De La Salle kemudian memberikan arahan-arahan, instruksi-instruksi sebagaimana yang dibutuhkan oleh seorang pendidik. Tetapi hari berganti hari, De La Salle melihat bahwa para guru muda ini begitu bersemangat sebenarnya untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang pendidikan, tentang pengajaran, tetapi mereka kurang waktu untuk itu. Maka De La Salle mengizinkan mereka untuk datang dan tinggal bersama dengan dia. Maka jadilah hari-hari itu semacam hari-hari retret dan refleksi bagi para guru-guru awal ini. Tetapi persoalan kemudian muncul, yakni ada protes dari keluarganya. Kenapa? Karena guru-guru ini, sebagaimana yang dikatakan tadi, mereka berasal dari latar belakang yang tidak profesional sebagai guru. Mereka juga berasal dari orang-orang kelompok yang kurang mampu, sehingga ada banyak hal yang terjadi di dalam rumah, bahkan di lingkungan rumah itu, yang tidak disenangi oleh keluarga ini, tapi juga tidak disenangi oleh masyarakat. Akibatnya muncul berbagai macam protes. Bahkan bukan cuma protes, keluarga dari De La Salle mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga menyebabkan De La Salle sendiri harus mengorbankan kepemilikannya untuk membayar denda atas segala apa yang terjadi. Hingga pada akhirnya krisis ini semakin membesar. Para guru ini mulai menyinggung-nyinggung soal upah. Ketika De La Salle bilang bahwa ini adalah bagian pelayanan kita, the work is yours. Tuhan yang memiliki pelayanan ini dan kita berpartisipasi di dalamnya sebagai pendidik. Apa yang dikatakan oleh para guru? Mudah bagi kamu mengatakan itu karena engkau adalah seorang imam, engkau tidak memiliki tanggungan, dan di samping itu engkau juga adalah kanon dari katedral dan engkau mendapat upah dari sana. Sementara para guru ini tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini menjadi juga bahan pemikiran yang cukup dalam bagi De La Salle. Sehingga pada akhirnya
ketika keluarga yang mengajukan gugatan ini memutuskan untuk menjual rumah tempat mereka berkumpul itu, akhirnya De La Salle pun memutuskan untuk pindah dari tempat mereka berkumpul itu ke rumah yang lama, rumah De La Salle waktu ia masih kecil. Tetapi justru ketika ia berpindah ini, justru inilah yang menjadi blessing in disguise, boleh bilang begitu. Rahmat yang tersembunyi di balik semua peristiwa dan krisis yang terjadi. Di sanalah justru berkembang suatu rahmat baru bagi komunitas ini. Ketika pada awalnya di rumah yang sebelumnya, mereka hanya seperti tempat retret saja, tempat pembinaan para guru biasa, tapi ketika mereka berpindah ke rumah yang baru ini, di sanalah justru komunitas Fratres Scholarum Christianarum untuk pertama kalinya terbentuk. Nah, apa sebenarnya harapan De La Salle bagi para guru awal ini, bagi para pendidik-pendidik muda ini? De La Salle sebenarnya mengharapkan mereka 3 hal saja. Yang pertama, agar mereka boleh menjadi saudara satu dengan yang lain, hidup dalam komunitas. Menjadi saudara. Kita akan lihat sebentar apa artinya menjadi brother itu. Mereka diajak untuk hidup dalam satu misi. Ada rupa-rupa kepentingan, ada rupa-rupa alasan, ada rupa-rupa latar belakang yang membuat mereka bergabung dengan De La Salle menjadi pengajar di sekolah itu. Tetapi, di balik rupa-rupa alasan itu, De La Salle mendorong mereka untuk menanamkan dalam pikiran dan hatinya satu misi saja, yakni menghadirkan pendidikan yang humanis dan kristiani kepada anak-anak miskin ini, kepada orang-orang muda yang membutuhkan ini. Hal yang ketiga yang diharapkan oleh De La Salle bagi para guru ini adalah agar mereka boleh menjadi sahabat bagi anak-anak dan kaum miskin. Menjadi saudara dalam komunitas, hidup dalam misi yang satu dan sama, dan menjadi sahabat bagi anak-anak dan kaum miskin. Ini saja yang menjadi fondasi bagi para guru Lasalian pada waktu itu. Dan inilah yang saya kira juga sampai sekarang ditekankan oleh Brother Superior General, Brother Robert Schiller, FSC, bahwa para guru, para pendidik, para bruder maupun orang awam yang terlibat dalam institusi pendidikan Lasalian hendaknya menjadi saudara satu dengan yang lain. Hendaknya tetap bertahan dan terus mengembangkan satu misi ini. Dan jangan lupa kita dipanggil untuk menjadi sahabat bagi anak-anak, bagi para siswa, bagi para mahasiswa, terutama juga bagi mereka yang miskin dan membutuhkan uluran tangan kita. Nah, sampai pada titik ini kita sudah bisa melihat sejauh mana De La Salle memanggil kita sebenarnya untuk turut terlibat dalam pekerjaan Sang Ilahi ini. Nah, apa dan bagaimana pekerjaan atau apa yang dilakukan oleh seorang Lasalian educator itu? Saya tertarik untuk mengulas lebih dalam tulisan yang ditulis oleh Brother Romery, FSC. Dia lebih menggali soal ini. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh pendidik Lasalian itu? Tentu saja kalau bilang pendidik, maka tugasnya adalah mendidik. Tetapi apa yang istimewa dari seorang pendidik Lasalian dibandingkan dengan pendidik yang bukan Lasalian? Seorang pendidik Lasalian menjalankan tugas mendidik dalam tradisi dan visi Lasalian. Tradisi Lasalian secara sederhana dapat kita rumuskan seperti ini. Tradisi yang berakar pada hidup, kepribadian, pencapaian, dan ajaran dari Saint John Baptist de La Salle. Ini tradisi Lasalian. Berakar pada hidup. Inilah sebabnya ketika pertama kali seseorang bergabung dalam institusi Lasalian, ia langsung diperkenalkan dengan riwayat hidup atau footsteps dari Saint John Baptist de La Salle. Untuk apa? Agar orang semakin mengenal siapa itu De La Salle. Bagaimana kehidupannya? Apa yang mendorong dia untuk menjadi seorang pendidik? Apa yang mendorong dia untuk mengambil bagian dalam dunia pendidikan? Bagaimana kepribadiannya? Apa yang terjadi dengan De La Salle ketika dia berhadapan dengan rupa-rupa konflik, rupa-rupa krisis? Keputusan-keputusan apa yang diambilnya pada waktu itu? Bagaimana cara dia berelasi? Apa pencapaian-pencapaiannya? Kesuksesannya? Apa usaha terbaiknya? Tetapi juga,
Apa ajaran-ajarannya, apa yang dia wariskan kepada para penerusnya, kepada para brudernya, kepada guru-guru yang hidup pada masanya, kepada anak-anak yang dibina di dalam sekolahnya. Ini tradisi Lasalian, dan inilah yang terus dihidupi sejak 1719 sesudah wafatnya De La Salle hingga pada tahun ini. Visi Lasalian, kita sudah mengenal misi Lasalian, ya, untuk menghadirkan pendidikan yang humanis dan kristiani bagi orang-orang muda, teristimewa bagi yang miskin. Tetapi apa visi yang pantas kita tanamkan ke depan? De La Salle sudah menanamkan visi ini, yakni menciptakan sesuatu yang menyegarkan dan bermanfaat dalam bidang pendidikan. Apa itu? Sebenarnya kalau dipikir-pikir, De La Salle tidak membuat satu hal yang baru. De La Salle hanya mengangkat kembali apa yang selama ini sudah ditutupi dengan rupa-rupa kepentingan. Baik kepentingan pribadi, kepentingan golongan tertentu, maupun kepentingan negara atau kepentingan politis pada masanya. De La Salle mengangkat kembali sesuatu yang menyegarkan, bahwa tidak semua orang-orang borju yang boleh mengenyam pendidikan, tetapi semua orang pantas mengenyam pendidikan. Karena apa? Karena pendidikan menjamin seseorang untuk bisa mencapai keselamatan secara spiritual, tapi juga secara fisik, secara jasmani. Di samping itu, De La Salle mengajak supaya orang menciptakan sesuatu yang menyegarkan, tapi juga yang bermanfaat dalam bidang pendidikan. Tidak heran dalam berbagai institusi pendidikan Lasalian ditekankan soal research, soal penelitian. Supaya apa? Supaya orang menciptakan kesegaran baru dalam dunia pendidikan. Ada temuan-temuan, ada pengembangan-pengembangan. Dan dari temuan dan pengembangan ini akan menghasilkan juga manfaat. Tidak cuma bagi peneliti itu sendiri atau bagi institusi pendidikan tersebut, tetapi juga bagi masyarakat luas. Sehingga buah-buah pendidikan ini bisa dinikmati oleh semakin banyak orang. Hal yang berikut yang boleh menekankan tentang apa itu pendidik Lasalian adalah Brother Romery menyebutkan ini. A Lasalian educator is and does is to be a brother and to act like one. Nah, ini menarik. Ketika dibilang menjadi brother, saya memberikan tanda kutip di sini. Apa artinya menjadi brother? Brother artinya saudara. Ya, kalau kita ingat, ya, kepanjangan dari singkatan FSC dalam kongregasi itu adalah Fratres Scholarum Christianarum. Fratres, ya, fratres. F itu fratres, menunjuk kepada saudara. Para bruder, para guru awal ini diajak untuk menjadi saudara. Menjadi saudara bagi satu dengan yang lain. Lasalian educator, Lasalian leader, ya, semua yang bekerja dalam institusi Lasalian juga dipanggil untuk menjadi brother. Apa artinya? Bukan kemudian ya yang masih lajang sekarang akhirnya harus selibat atau kemudian menjadi brother seperti dalam konsep kita sekarang. Tidak. Tetapi mengembangkan budaya brotherhood and sisterhood. Ya, persaudaraan yang sejati sebenarnya. Bagaimana orang memandang satu dengan yang lainnya bukan sebagai saingan, apalagi sebagai musuh, tetapi justru sebagai saudara yang bisa diajak untuk saling kerjasama, saling merangkul, saling mendukung dalam tugas pendidikan ini. Dan dari sini bisa menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. De La Salle mengatakan dalam the rule untuk para brother, ya, aturan-aturan bagi para brother. The brother is with the students from morning to evening. Sepanjang hari, para brother harus bersama dengan para siswa. Ini berarti juga bukan cuma persaudaraan antar para guru, tetapi para guru dan para siswa harus memiliki keterikatan. Ada relasi yang erat, ada relasi persaudaraan yang dalam. Persaudaraan inilah yang menguatkan karakter sekolah. Apa karakter sekolah kita? Karakter, ciri khas, kekhasan dari sekolah kita. Karakter dari sekolah kita adalah faith, service,
and community. Saat mana kita sendiri menguatkan values, nilai-nilai dari sekolah ini, dari institusi ini, di sanalah kita kemudian diteguhkan dalam rangka persaudaraan ini untuk mencapai cita-cita pendidikan yang sementara dibangun dalam institusi itu. Hal yang berikut yang diajak De La Salle untuk kita renungkan adalah The Lassallean educator is motivated by the spirit. De La Salle mengatakan dalam The Rule tahun 1718, chapter kedua. A true spirit of community will always be shown and maintained in this institute. Menarik bahwa setiap guru yang dipanggil, setiap pendidik atau siapa saja yang bekerja dalam institusi Lassallean, diyakinkan oleh De La Salle bahwa dalam dirimu harus didorong, harus dikuasai oleh Roh Kudus. Roh sebagaimana yang mendorong dan menguasai Yesus selama berkarya di dunia, demikian juga roh yang sama menguasai setiap orang yang berada dalam institusi Lassallean. Supaya apa? Supaya roh inilah yang berkembang dalam komunitas ini, yang akan ditunjukkan dan akan dikembangkan di dalam institut, di dalam komunitas kita. Nah, kembali kepada 3 komponen spiritualitas atau yang kita kenal dengan core values Lassallean spirituality: faith, zeal for service, and spirit of community. Saya tidak akan menjelaskan kembali tentang 3 ini, tetapi baiklah kita mengingat tentang 3 hal ini, bahwa 3 komponen spiritualitas ini tidak bisa diterangkan secara terpisah. Ketika kita bicara tentang iman, faith, iman tidak hanya tertuju kepada Tuhan, tetapi iman di sini dapat juga diterjemahkan sebagai suatu keyakinan. Ketika saya beriman, maka kita tampil sebagai orang beriman yang dalam kepercayaan kepada Sang Ilahi itu, kita mampu berbuat sesuatu. Faith tidak akan menjadi iman yang utuh jika tidak diwujudkan dalam zeal for service, dalam keterbukaan diri untuk sesama, untuk melayani, untuk mengajar, untuk memberi diri dengan kesungguhan. Tetapi juga pemberian diri dan pelayanan ini tidak akan berarti jika berada di luar koridor, jika berada di luar komunitas, jika tidak dilangsungkan di hadapan orang lain untuk mengembangkan mereka sebagai suatu komunitas. Faith, zeal for service, and community. 3 komponen yang merangkai sebenarnya satu tugas mulia dari Lassallean educator itu sendiri. Nah, oleh karena itu, dari 3 nilai dasar ini, nilai inti ini, hadirlah 12 keutamaan sebagai pendidik Lassallean yang kita kenal sebagai 12 virtues of Lassallean educator atau Lassallean leader. 12 keutamaan yang sebenarnya menjadi ciri konkret dari orang-orang yang berusaha untuk mengimplementasikan atau membawa dalam kehidupan praktisnya 3 nilai inti sebagai Lassallean. Saya tidak akan membahasnya satu persatu, tapi sekedar mengingatkannya kepada para Lassallean lagi bahwa 12 virtues ini akan sangat dekat dengan kita. Akan sangat mudah sebenarnya dipraktekkan, tetapi harus diikuti dengan penuh kesadaran tentunya. Gravity, silence, humility, prudence, wisdom, patience, reserve, gentleness, zeal, vigilance, piety, generosity. Kita diajak untuk mencoba tentu ya dalam segala keterbatasan, dalam rupa-rupa kekurangan sebagai manusia, tapi kita dipanggil untuk mencoba mengarahkan diri pada 12 keutamaan ini. Sebagai pendidik Lassallean, kita diajak untuk bagaimana boleh menekankan visi Lassallean ini supaya tetap berkembang, misi Lassallean supaya tetap berlanjut. Tapi juga berhadapan dengan rupa-rupa tantangan, dengan rupa-rupa pergumulan, kita diajak juga bagaimana supaya bisa menahan diri,
mampu juga untuk ya, dengan tenang melihat segala sesuatu, dengan bijaksana memandang segala sesuatu. Dan di sini teruji sebenarnya sejauh mana kita menghidupi Lasallian core values tadi. Tentu tahap demi tahap sehingga semuanya boleh menjadi sempurna. Sama seperti De La Salle berproses bersama para guru awalnya. Nah, hal yang terakhir yang diajak oleh Saint John Baptist De La Salle bagi para Lasallian educator adalah membangun di dalam dirinya kesadaran bahwa the teacher as minister. The teacher is also a minister. Ketika seorang memberi diri dalam dunia pendidikan sebagai seorang guru, sebagai pendidik, ataupun sebagai tenaga kependidikan, maka percayalah mereka juga berada dalam satu ministry, satu lembaga pelayanan. Menarik bahwa dalam meditasi Time Friedrich dari Saint John Baptist de La Salle, dia mengatakan kata-kata ini. You are the successor of the apostles in their task of catechizing and teaching the poor. Thank God for the grace He has given you in your work of sharing in the ministry. Suksesor dari para rasul, pengganti, penerus dari para rasul. Apa yang dibuat oleh para rasul? Sederhananya kita bisa membandingkan dengan para uskup. Para uskup dalam gereja Katolik dipercaya sebagai pengganti dari para rasul. Mereka yang meneruskan tugas-tugas para rasul. Apa tugas-tugas mereka? Itulah pertama sebagai imam, sebagai yang merayakan sakramen, tapi juga sebagai nabi yang mengajar, tapi juga sebagai gembala yang memimpin, yang mengarahkan. Ketika para uskup tampil sebagai imam, maka segala tugas sakramental, baik perayaan Ekaristi maupun juga sakramen-sakramen yang lain, itu bersumber dari dirinya sendiri. Dari rahmat yang telah dianugerahkan melalui sakramen tahbisan di dalam dirinya. Dan para imam membantu tugas pelayanan itu, mengambil bagian dalam imamat uskup. Sementara itu, sebagai nabi, dalam gereja dikenal sebagai magisterium. Uskup memiliki wewenang untuk mengajar, untuk menyatakan suatu pengajaran yang sah, yang benar, dan pantas untuk diikuti oleh siapa saja yang mendengarnya. Di samping itu, seorang uskup atau seorang rasul juga disebut sebagai gembala, sebagai pemimpin, mereka yang mengarahkan, mereka yang menuntun, mereka yang mengayomi. Nah, demikianlah juga gambaran tugas para guru. Kalau Saint John Baptist mengatakan the teacher as minister. Dalam pelayanan ini, dalam tugas pendidikan ini, baiklah para guru melihat bahwa tugas ini sebenarnya bukan cuma sebatas profesi belaka, tempat kita mengembangkan kehidupan pribadi, tetapi inilah bagian pelayanan yang harus diikuti dengan pemberian diri, dengan profesionalitas, tetapi juga tentu dengan pelbagai kebutuhan yang diminta dari kepribadian seorang guru itu sendiri, sebagai yang mengajar, yang benar, tetapi juga yang mampu untuk memimpin, yang mampu untuk mengayomi, mengarahkan, dan membawa semuanya kepada nilai atau cita-cita yang dituju. Dari sini saya mengajak kita untuk mengingat apa yang terjadi di awal ya, ketika De La Salle menghimpun para guru. Dikatakan mereka dengan rupa-rupa konflik akhirnya memutuskan untuk pindah karena rumah yang mereka tempati pada awalnya juga akan dijual, maka mereka harus pindah ke rumah masa kecil dari De La Salle. Ada istilah yang digunakan oleh Brother Romery dalam hal ini. School teachers menjadi brothers community. Dari profesi menjadi ministry. Ada kesadaran transformatif di sini. Bahwa pada suatu waktu mereka berkumpul hanya sebatas pepindahan guru, training bagi para guru. Sesudah mereka pindah, melewati rupa-rupa pergumulan, maka terbentuklah komunitas. Bukan lagi teachers community, tetapi brothers community. Komunitas para saudara. Dari profesi
yang dianggap sebagai mata pencarian saja berubah menjadi suatu pelayanan penuh pemberian diri. Nah, pertanyaannya bagi kita para pendidik lesalian, bagi kita yang turut terlibat dalam dunia pendidikan di institusi De La Salle, adakah kita pernah juga berpikir tentang hal itu? Pada awalnya mungkin saya berpikir bahwa institusi inilah tempat saya bekerja, tempat saya mencari nafkah, tempat saya untuk menghidupi saya dan keluarga. Tetapi, apakah lama-kelamaan ketika saya membaur di dalam institusi ini, mengikuti rupa-rupa formasi di dalamnya, munculkah dalam pikiran saya bahwa ini bukan lagi sekedar profesi, tetapi inilah ministry, inilah panggilan, inilah tempat kita mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki dari dalam diri kita. Rekan-rekan Lasalian Educator, pada sesi ini mari kita mengambil waktu untuk berefleksi. Apa yang mendorongku menjadi seorang pendidik? Apa yang membuat saya memiliki cita-cita menjadi seorang pendidik? Bagi teman-teman para tenaga kependidikan, mungkin boleh bertanya, apa yang mendorongku menjadi seorang staf di institusi pendidikan? Apa yang membuat saya terpanggil untuk datang ke sana? Lebih dalam lagi kita bisa bertanya, apa artinya sekarang saya menjadi seorang pendidik Lasalian atau menjadi seorang tenaga kependidikan Lasalian? Menjadi orang yang turut bekerja melancarkan segala proses pendidikan di institusi Lasalian. Adakah itu membawa arti tersendiri bagi saya yang memampukan saya membedakan diri dengan saya yang adalah Lasalian dan orang yang lain yang bukan Lasalian atau tidak berada dalam institusi Lasalian? Apa yang telah kita usahakan selama ini sebagai pendidik Lasalian, sebagai orang-orang yang berada dalam institusi Lasalian? Adakah kita juga seperti para brother itu yang beranjak dari profesi kepada ministry, dari tempat pembinaan guru, sekolah biasa menjadi suatu brother community? Apakah komunitas kita juga sudah beranjak kepada brother community? Mari kita hening sejenak. Sahabat Lasalian yang terkasih, para Lasalian Educator, kita dipanggil sama seperti De La Salle untuk turut memberi diri dengan satu misi bahwa pendidikan harus menghadirkan suatu kemungkinan-kemungkinan baru yang menyegarkan, tapi yang membawa makna bagi anak-anak muda ini. Mari kita memberi diri lebih dalam, kita mengarahkan perhatian kita dengan bekerja lebih bersemangat, meski dalam berbagai keterbatasan, dalam berbagai kesulitan, tetapi kita terpanggil juga untuk bekerja sama, berkolaborasi, berkreativitas, sehingga apa yang dicita-citakan oleh Saint John Baptist de La Salle juga menjadi cita-cita dan harapan kita, dan itu semua bisa terwujud. Kita akhiri sesi ini dengan doa refleksi ini. Let us remember that we are in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
I will continue, oh my God, to do all of my actions for the love of you. Saint John Baptist de La Salle, pray for us. Live Jesus in our hearts forever. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Terima kasih telah menyaksikan kembali formasi Lasalian ini, dan sampai berjumpa pada sesi yang selanjutnya. Animo La Salle.